Dalam waktu 7 jam, sebuah tayangan live berhasil menggerakkan puluhan ribu orang dan mengumpulkan lebih dari 10 miliar rupiah untuk warga yang sedang berjuang menghadapi banjir besar di Sumatera. Tapi hanya beberapa hari setelahnya, sosok di balik aksi itu malah diserang dengan tuduhan yang menyebar serentak, seolah ada tombol yang ditekan bersamaan. Dan di tengah pusaran itu, Ferry Irwandi akhirnya buka suara. Ia menyebut apa yang menimpanya sebagai fitnah terstruktur, karena narasi yang datang dari berbagai akun sama semua, tanpa variasi, tanpa logika, dan tanpa bukti. Menurut Ferry, ini bukan sekadar salah paham, tapi sesuatu yang sudah keterlaluan. Dalam unggahan di Instagram, Ferry meluruskan 2 isu yang paling banyak digoreng. Pertama, ia menegaskan tidak pernah mengatakan pemerintah tutup mata soal bencana. Justru sebaliknya, ia menyebut sinergi antara relawan, organisasi non-pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan Polri berjalan baik di lapangan. Kedua, soal isu sensitif yang ramai diberitakan, Ferry menjelaskan bahwa informasi itu bukan datang dari dirinya, melainkan dari seorang penelepon saat live penggalangan dana. Ia tidak pernah memproduksi narasi tersebut sebagai konten. Ia meminta media melakukan verifikasi, karena pemberitaan yang melenceng bukan hanya merugikannya, tapi juga bisa memunculkan kegaduhan di tengah situasi bencana. Gue di sini mau ngomong teman-teman, semua hal yang kalian lihat, semua hal baik, semua hal positif itu tak lepas dari kolaborasi semua pihak, literally semua pihak. Teman-teman kita bisa, of course, kolaborator kita ya yang kan ini semua yang memfasilitasi mereka orang-orang luar biasa, para relawan teman-teman, ya para relawan yang bekerja dengan sangat baik. Terus juga para NGO yang ada di lapangan, ya kita terbantu banget. Dan juga pemerintah melalui TNI dan Polri, ya baik kepolisian maupun TNI sangat-sangat membantu penyaluran donasi ini ke teman-teman. Bahkan ke daerah-daerah yang terpencil dan terisolasi, dari mulai mereka bantu buka jalur, mereka bantu distribusi, apalagi masalah transportasi seperti yang gue nggak berusaha menutupi, nggak gue lebihin, nggak gue kurangin. Barang itu yang 5 ton lebih, ya 5,2 ton, dan bahkan mungkin 8 ton, dan bahkan mungkin 10 ton, itu nggak akan bisa terdistribusikan dengan cepat kalau kita nggak ada bantuan dari kepolisian, Ditpol, ya, yang mengirim itu saat kita kesulitan mencari pesawat untuk datang ke sini. Nah, untuk TNI juga yang teman-teman baru lihat, kita nggak akan bisa mencapai Gayo, Takengon tanpa bantuan teman-teman TNI. TNI AD, TNI Udara dengan helikopter dan pesawat Hercules mereka. Di sini siapapun yang menonton video ini, mereka deserve untuk insentif lebih dan perlindungan sosial, dan semoga manpower-nya ditambahkan, ya, tools-nya ditambahkan, dan bisa lebih banyak lagi anggota maupun prajurit yang datang ke 3 provinsi. Terus juga gue sangat terima kasih sama teman-teman mahasiswa, netizen semua yang sudah bersatu padu ya sekarang, berkontribusi dalam menyalurkan informasi, dalam memberikan donasi dan lain sebagainya. Makanya gue bilang di sini yang gue temukan adalah kita bisa bersatu. Apapun latar belakang kita, bagaimanapun dikotomi di antara kita, apapun warna seragam kita, demi misi kemanusiaan. Dan semua itu berkolaborasi taktis tanpa birokrasi yang ribet, semuanya saling jaga, semuanya saling bantu, semuanya saling berusaha untuk sebanyak mungkin menjangkau para korban. Itu yang gue lihat sendiri, nggak gue tambah-tambahin, nggak gue kurang-kurangin. Yang gue berharap ini bisa selanjutnya terus berjalan, ya, semoga lebih banyak lagi korban yang bisa kita bantu dari ringankan. Meski Ferry sudah mengklarifikasi, beberapa pakar komunikasi tetap mengingatkan bahwa isu sensitif harus diproses hati-hati. Sebab, salah penyampaian dapat menimbulkan beban baru bagi pihak yang mungkin terkait. Namun di luar diskursus itu, publik justru menunjukkan arus dukungan besar terhadap Ferry. Di kolom komentar akun-akun hiburan, warganet ramai membela Ferry. Banyak yang curiga, serangan ini muncul karena keberhasilan aksi donasi yang meledak. Ada yang menulis, kesel kali, 7 jam dapat 10 miliar. Yang lain menyindir bahwa pola serangan terlihat terlalu seragam, seperti dilakukan oleh kelompok yang panik. Beberapa warganet bahkan meminta Ferry membawa kasus ini ke jalur hukum. Setelah selesai menjalankan misi kemanusiaan di Sumatera, dukungan yang mengalir deras ini memperlihatkan bahwa publik tidak hanya menonton, tetapi mengikuti setiap perkembangan dengan cermat. Kawan-kawan semua, tim kita bisa keren banget, tim relawan keren banget. Kita menuju Pulau Sumatera sekarang dengan 2,6 ton bantuan. Tahap awal, nanti menyusul lagi. Semangat semuanya! Masih tinggi banget. Dan udah berapa hari, Bang? Seminggu masih kayak gini.
siapapun pemerintah tolong juga daerah ini termasuk daerah yang nggak banyak dimasukin ya Bang, di perbatasan Aceh Sumut teman-teman. Kita menuju posko yang memang kita bisa drop barang. Di situ udah ada truk barang ya. Oke, semoga bisa nyampe lah karena ketinggian airnya tinggi banget, masih tinggi banget. Oke, malam ini kita menginap di Langkat dan sekarang kita akan berangkat ke Tamiang Langsa untuk mendistribusikan bantuan dari masyarakat Indonesia ya. Ada 4 truk, 3 truk bantuan, sembako, selimut, pampers, barang-barang alat kebersihan, pembalut, dan lain sebagainya. Terus 1 truk tangki air berisi 4.000 liter karena masyarakat di sana kekurangan air bersih. Kita mendapat informasi dari orang-orang yang ada di situ dan tadi malam gerak cepat untuk itu. Selanjutnya kita koordinasi lagi supaya bisa menjangkau daerah-daerah yang lebih remote, polisian, TNI, BNPB, semualah pokoknya semua. Yang penting kita bisa kolaborasi di sini agar masyarakat menerima manfaatnya lebih banyak. Untuk menuhin tenda dan penerangan yang udah berapa minggu di sini gelap kali ini? Udah 1 minggu gelap semua, tenda-tenda udah datang, tempat tidur udah datang, autan, pelindung nyamuk segala macam. Tepuk tangan untuk teman-teman relawan dan teman-teman kita di sana. Luar biasa sekali Pak, kalau emang ini semua bisa terwujud karena teman-teman ini dan seluruh masyarakat Indonesia. Itu luar biasa sekali. Kita mereka manusia hebat, super lah. Jadi sekarang mari kita coba untuk hidupin lampunya ya. 1, 2, 3. Wih, mantap. Udah dapat infonya belum? Jadi dari seluruh Indonesia karena merasa sedih, merasa terluka juga atas apa yang terjadi ya Bapak Ibu semua. Mereka semua kompak Bapak Ibu, mereka sumbangan dan dana sumbangannya sampai 10 miliar. Alhamdulillah. Akhirnya bisa kita sampai di sini buat ngantarin, mungkin belum sempurna, mungkin belum. Tapi berita baiknya seluruh masyarakat Indonesia peduli Bapak Ibu semua. Bertahan ya Bapak Ibu semua ya. Bantulah kami, sepuluh hati Bapak bantu kami kak ini. Gak bisa apa-apa lagi kami. Kami nak keluar hancur, masuk hancur. Tinggal kami memang di sini sekarang. Ada dulu kerja senjata, sekarang kita kejar air. Baik Kak, Insya Allah. Ini kita selesaikan dulu yang bisa kita kirim hari ini Pak. Alhamdulillah, memang udah lama kami lepas beras suamu. 1 orang makan pasti. Alhamdulillah sekarang udah ada. Oke, ini hari ketiga. Kemarin kita udah mendistribusikan lebih dari 8 ton di seluruh Pulau Sumatera ya. 5,2 ton kita bawa dari Jakarta. Sisanya kita beli di sini di Sumbar, Sumut sama Aceh. Kemarin kita juga udah masuk ke daerah Tamiang, masuk ke daerah terpencilnya. Terus kita lanjutin ke Langsa. Hari ini kita sudah berada di Medan, di Lanus. Dan sekarang kita dibantu sama teman-teman dari TNI, khususnya TNI Angkatan Udara untuk memberangkatkan bantuan-bantuan masyarakat Indonesia ke daerah-daerah yang bisa kita bilang masih sulit dijamah, yaitu Takengon sama Gayo. Nah ini dibagi 2 kloter, ada yang di Hercules, ada yang di heli ya. Nah kita bakal berangkat dan kita bakal pastikan ini terdistribusi dengan baik teman-teman. Makasih teman-teman TNI yang sudah support, karena sampai sekarang itu ini akses terbaik yang bisa kita gunakan, dan terima kasih dukungan supportingnya. Semoga ini bisa bermanfaat buat masyarakat Indonesia. Nah untuk teman-teman relawan tadi kita juga udah dapat update teman-teman dari Azhar. Gue makasih banget ya teman-teman dari Azhar Humanity itu memutuskan untuk datang ke daerah Benar Meriah yang ada 32 jembatan putus di situ dengan jalan kaki. Jadi ada, ya makasih banget dukungannya. Tentu itu nggak mudah ya. Ada 30 orang yang bakal siap bawa barang juga, bawa donasi juga untuk menuju daerah tersebut karena situasi yang benar-benar belum bisa ada akses apapun di situ gitu. Itu aja perkembangannya teman-teman. Nanti kita update secara berkala lagi. Terima kasih. Dah.
Halo sanak saudara, Layo. Wah ginilah di Sumbar. Datang di Aceh, di Sumut. Nah, gue ke Sumbar lah. Pulang kampung lah. Kita coba ke beberapa titik sama kawan-kawan sama Jo Aceh, Jo Sumut tuh apapun yang bisa kita bantu lah di Siko. Sekarang kita di Gunung Dago, salah satu daerah terdampak juga ya posko di situ. Kita biar buat di situ bakal ada dapur umumnya, ada beberapa kakak yang terkena di sini dan di sini kebetulan salah satu masalahnya adalah air juga, makanan juga udah kita bagiin keluarga tadi ya. Terus kita bakal supply terus, kalau kurang juga tim kita bisa dan tim relawan Salam Setara di sini juga bakal terus memantau kondisinya. Dan di sebelah kiri kita dari Polda Sumbar. Jadi hari ini Polda Sumbar juga ngedistribusin air bersih dan tadi gue udah ngobrol-ngobrol sama anggota kepolisiannya. Kita diskusi juga dan dilihat posibilitasnya apakah nanti dibangun tangki air di sini atau dicari sumur bor. Balik lagi kerja kolaboratif ya, melibatkan semua pihak di lapangan. Gue melihat itu banget sinergi dan harmonisasi semua orang, ketemu sama semua pihak dan menjalankan misi yang sama, yaitu misi kemanusiaan. Jadi mari saling membantu, mari bersatu untuk Indonesia. Kita usahakan secepatnya kita kasih Pasang. Pasang. Satu-satu rumah saya pasang. Beko kalau lah kurang, hitung lo. Masuk lagi. Siko kalau balabis dong, jangan ada yang biar. Ibu-ibu, cek rumah, cek lu. Cek rumah, cek lu. Ada cek rumah. Iya. Tunggu, abang di belakang. Udah kok lu. Amatir lah rokok dulu dah. Banyak nggak nggak sih? Ambil satu ni. Ini satu. Ini, sini. Ya. Sabar. Ke belakang nanti. Sebentar lu. Aman sih. Lah saja. Cek rumah lu. Wena. Kalau nggak ada bisi Kalau nggak cepet, hari kau juga tiba bisa mas. Aman. Sebelum polemik ini muncul, Ferry sempat jadi sorotan positif karena berhasil mengumpulkan lebih dari 10,3 miliar rupiah dalam 24 jam, melibatkan lebih dari 80.000 donatur. Dana itu disalurkan ke wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terutama daerah terpencil yang sulit dijangkau. Ia bukan hanya berbicara, tetapi turun langsung, menghadirkan bantuan bersama ribuan orang yang percaya pada visinya. Dan kini, ketika fitnah datang dari segala arah, publik tampaknya memilih untuk tetap berdiri di sisinya. Sebab mereka tahu, di balik riuhnya serangan ada rekam jejak yang jauh lebih kuat daripada tudingan-tudingan yang dilemparkan hari ini.